Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat berkompetisi dalam kebaikan. Apa hakikat berkompetisi dalam kebaikan? Firman Allah yang masih berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan yaitu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kehidupannya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapatkan pahala yang sama, dan bahwa amal soleh harus disertai dengan keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini berjanji bahwa Allah benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan menerima dengan senang hati atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Kehidupan bahagia dan kesejahteraan di dunia ini adalah suatu kehidupan di mata jiwa manusia memperoleh ketenangan dan kedamaian karena merasa kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Jiwanya penuh dengan kerinduan janji Allah, tetapi rela dan ikhlas menerima takdir. Jiwanya bebas dari perbudakan benda-benda duniawi dan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan limpahan cahaya darinya. Jiwanya selalu merasa puas terhadap segala yang diperuntukkan baginya karena ia mengetahui bahwa rezeki yang diterimanya itu adalah hasil dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di akhirat dia akan memperoleh balasan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebijaksanaan dan amal soleh yang telah diperbuatnya serta iman yang bersih yang mengisi jiwanya. Bagaimana kita membiasakan diri berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Perlu diketahui bahwasanya sebagai seorang beriman hendaknya kita senantiasa mau mengingatkan sesamanya untuk berbuat kebaikan, yaitu dengan menjalankan hal tersebut insya Allah segala bentuk kejahatan di muka bumi ini akan bisa kita tanggulangi. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah kesatuan dan persatuan umat Islam yang kokoh, akan tercipta kekuatan yang dahsyat untuk mengalahkan kemungkaran sehingga dunia ini akan menjadi damai dan sejahtera di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa yang menjadi dasar sikap atau perilaku yang menggambarkan berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu membuat target dalam sehari untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin, menghindari bersikap ceroboh atau melakukan kesalahan yang terulang, menyerahkan hasil akhir penilaian dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercermin dari kemajuan dan prestasi orang lain, juga melakukan introspeksi diri dan tidak jemu belajar memperbaiki diri, bekerja semaksimal mungkin demi mendapatkan manfaat bersama, bersaing secara sehat dalam hal baik, rajin belajar dan bertanya bila mendapatkan kesulitan, rajin menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bagi seluruh umat manusia untuk memaksimalkan mungkin dalam melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Terlebih hal itu merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 125, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihu, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun." Rawahu Al-Hakim. Yang artinya barang siapa amal usahanya lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Jika amal usahanya sama dengan amal yang kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Dan siapa amal usahanya lebih buruk dari yang kemarin, ia termasuk orang yang terlaknat. Hadis riwayat Hakim. Dari hadis tersebut mempunyai kedudukan yang begitu penting karenanya mengandung beberapa perkara yang sangat penting. Diantaranya dianjurkan untuk selalu memperbaiki diri agar lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dan orang yang terlaknat. Semoga kita selalu bisa bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian ku beritahu tentang orang yang terbaik?" Para sahabat menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan yang paling baik amalnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.